Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu lalu Iran menghancurkan beberapa pusat energi pertahanan, bahkan bunker di Tel Aviv, di Haifa, di kota-kota Israel yang merupakan perwakilan barat di Timur Tengah. Apakah peluru yang sama, rudal yang sama juga dapat menghancurkan bunker-bunker Islamofobia di dunia barat? Menghancurkan dan menghilangkan rasa takut masyarakat dunia terhadap Islam? Saya kira tidak. Alih-alih menghancurkan atau menghilangkan, bahkan bisa jadi malah memperkuat ketakutan sebagian kalangan atas kekuatan militer dunia Islam yang diwakili oleh Iran. Lalu kira-kira peluru apa yang bisa dipakai untuk mengikis bahkan menghilangkan rasa takut masyarakat dunia, sebagian tentunya, terhadap Islam atau yang disebut sebagai Islamofobia? Bagaimana caranya? Nah, salah satunya kita akan bahas satu tokoh yang bisa jadi menjadi duta Islam di dunia barat, yaitu Zohran Kwame Mamdani, yang menjadi kandidat kuat sebagai calon wali kota New York City setelah memenangkan konvensi Demokrat, mengalahkan kemapanan tokoh-tokoh di Partai Demokrat yang direpresentasikan oleh Andrew Cuomo kemarin itu. Nah, sebagaimana koleganya sebagai Sunni Muslim pertama yang juga pernah memimpin mayor atau wali kota di New York, Sadiq Khan, yang di sana dia terpilih kembali dari tahun 2016 sampai tahun 2024 kemarin. Dia dipilih bukan karena identitas keislamannya, tapi karena program-programnya memberi manfaat buat sebanyak-banyaknya masyarakat London. Nah, apakah Zohran Mamdani juga bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat New York City? New York ini bukan kota yang kaleng-kaleng. Ini kota salah satu yang tersibuk, termahal, dan yang spesial, kota kedua yang dihuni oleh kalangan atau orang yang beragama atau beretnis Yahudi setelah Tel Aviv di Israel. Jadi komunitas Yahudinya banyak sekali. Ada salah satu wilayah atau desa lah disebut sebagai Kiryas Joel atau sekarang disebut sebagai Palm Tree, di mana kalangan Ortodok Jews hidup di situ dengan kira-kira mempraktekkan cara hidup orang Yahudi pada masa lalu lah, kira-kira begitu, yang disebut sebagai kalangan Hasidi Jews. Ada salah satu sekte tertentu atau kelompok lebih spesifik namanya Satmar Hasidic Jews di New York itu. Tapi tidak hanya kalangan Ortodoks yang mereka rata-rata anti-Zionis, kalangan Zionis juga banyak sekali di New York, merupakan salah satu pusat lobby Zionis yang juga paling kuat di Amerika. Nah, di tengah demografi yang seperti itu, bagaimana Zohran Mamdani ini berhasil muncul sebagai salah satu kandidat yang terkuat untuk menjadi wali kota New York? Lahir dari seorang imigran berkebangsaan Uganda yang berasal dari India secara etniknya, dan kemudian menikah dengan orang India juga. Zohran Mamdani dibawa ke New York di umur 7 tahun. Dia bersekolah di sana, terus kemudian kuliah di sana. Ketika kuliah, dia menginisiasi salah satu kelompok mahasiswa yang Justice for Palestinians, untuk membawa keadilan buat kalangan Palestina, dan aktif di isu-isu sosial dan kemanusiaan pada saat itu. Begitu lulus, dia juga terus aktif, tidak hanya di dunia aktivisme, tapi juga di dunia entertainment. Dia memproduksi sebuah film yang di dalamnya dia menyanyi rap, yang dikenal sebagai salah satu rapper gitu pada saat itu.
nggak terpikir sebelumnya masuk ke dunia politik. Tapi dengan ide-ide progresifnya, dia ingin membuat kota New York yang selain banyak dihuni kalangan Jews, kalangan Yahudi, juga kalangan imigran dari negara-negara hampir di seluruh dunia ada di sana. Saya pernah ke New York 3 kali, New York City 3 kali, dan kalau melihat pedagang-pedagang itu banyak kalangan India, Pakistan, Bangladesh, bahkan pedagang-pedagang di kaki lima itu juga ada yang dari Timur Tengah, dari Mesir gitu. Ada blok-blok tertentu, ini blok dari Afrika, ini blok dari mana. Kalangan imigran banyak sekali juga di sana. Dan Zohran Mamdani adalah tokoh yang secara unapologetic mengaku sebagai Muslim dan secara unapologetic juga sebagai demokrat sosialis yang beraliran progresif. Artinya apa? Artinya dia tidak malu-malu mengakui dirinya seorang Muslim, dirinya seorang sosialis di tengah Amerika yang kapitalis, di tengah Amerika yang Islamofob di kota-kota besarnya. Nah, kekuatan dia pada prinsip atau komitmen kesetiaan dia pada prinsip, mendelivernya dalam aksi-aksi nyata, keberpihakannya terhadap masyarakat kelas bawah dan menengah lah paling tidak gitu. Itu punya resonansi yang luas, membuat orang-orang punya simpati, punya kepercayaan kepada dirinya akan membawa perubahan bagi New York City. Yang New York City itu biasanya penguasa-penguasanya atau wali kota sebelumnya didanai oleh kalangan bilioner, kalangan miliarder, biasanya disponsori oleh lobby-lobby Israel, AIPAC dan segala macamnya, Zionist in America, yang kemudian punya pengaruh pada kebijakan-kebijakan di tingkat masyarakatnya atau di tingkat politiknya, sehingga lebih menguntungkan banyak pada kalangan donatur dan lobbyis ini tadi ketimbang kepada masyarakat luas di New York City. Nah, Zohran Mamdani berani menentang itu, berani mengatakan apa yang dia yakini benar. Ketika di perdebatan calon kandidat atau di calon wali kota di Partai Demokrat ditanya, apakah kamu, wahai Zohran Mamdani, kalau terpilih nanti akan mengunjungi Israel? Semua calon mengatakan, ya, saya akan mengunjungi Israel. Adalah kota kedua yang akan saya kunjungi. Rata-rata bilang begitu. Tapi Zohran Mamdani tidak. Fokus saya adalah masyarakat New York City, bukan tempat lain. Nah, ketika ditanya apakah kalau Netanyahu berkunjung ke New York City akan ditangkap, dia dengan tegas, dia adalah pelanggar hukum internasional. Kalau datang ke sini, ya ditangkap. Itu mencengangkan banyak orang. Kekuatannya pada prinsip, gitu. Bahwa ini bukan soal yang berkenaan dengan agama Yahudi atau Islam, tidak. Karena banyak kalangan Yahudi yang juga mendukung dia. Ini adalah pada persoalan nilai-nilai kemanusiaan, di mana Israel jelas banyak sekali melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu dengan membunuhi orang masyarakat Gaza yang tidak pernah mendapatkan hukuman, gitu. Dan dia ketika juga ditanya, apakah kamu suka dengan kapitalisme? Ya, secara eksplisit bilang, prinsip saya punya banyak kritik terhadap kapitalisme. Karena itu menguntungkan segelintir orang, gitu kira-kira. Dan prinsip dia adalah menyebar affordability, keterjangkauan hidup, keterjangkauan kemampuan masyarakat New York City untuk bisa hidup di kota yang paling mahal itu, gitu. Dan dia akan memajaki kalangan bilioner yang selama ini hidup serba enak di New York City. Padahal di negara bagian sebelahnya, di New Jersey, pajaknya lebih tinggi. Nah, argumen-argumen bukan hanya mengaku atau dengan identitas ini loh saya Muslim gitu, tapi membawa potensi atau janji kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan itu yang ditangkap oleh banyak orang. Dan itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan organisasi kampanye yang baik, sehingga dia bisa memenangkan konvensi Partai Demokrat untuk menjadi wali kota New York, mengalahkan
mantan gubernur New York Andrew Cuomo gitu. Nah, yang ingin ditegaskan di sini adalah ya, inilah model peluru dalam tanda kutip Islami untuk menghilangkan Islamofobia. Seorang figur, seorang duta yang memang secara identitas Islam, tapi yang dibawa adalah nilai-nilai universal yang memberi manfaat, memberi rahmat buat semesta, buat sebanyak-banyak orang. Dia juga menyitir tentang Martin Luther King yang membawa nilai-nilai universal itu untuk diajukan, untuk diaplikasikan bagi masyarakat Amerika, yang terutama mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang dilemahkan, mereka-mereka yang kalangan pekerja atau middle class gitu. Nah, itu saya kira bentuk-bentuk atau peluru-peluru Islami kalau bisa dideliver dengan baik, dengan menggunakan nilai-nilai universal, mengusung nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai keberpihakan kepada yang lemah, dan itu membawa manfaat untuk sebanyak-banyak manusia, itulah yang mungkin kita harapkan bisa menghapus ketakutan orang pada Islam. Karena Islam membawa manfaat, Islam membawa rahmat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.